Supaya anak kita tidak sakit mental, dididiknya bukan sejak lahir. Dalam rahim saja sudah harus dididik. Namun sebelum kita lihat prosesnya gini, di tubuh manusia dari otak ini sampai ke seluruh tubuh sampai ujung-ujung ada namanya sistem saraf. Sistem saraf. Sistem saraf ini kayak kabel listrik, Bu. Kenapa? Karena tadi di otak kita tadi yang keluar zat kimia tadi, ya, yang namanya neurotransmitter, dia keluarnya cepat. Makanya ya bentuknya listrik. Apa yang diucapkan jalan di kabel listrik ini, tersimpan di otak. Apa yang dilihat juga begitu, ya. Nah, sewaktu seorang ibu hamil, ada yang hamil hari ini? Ada? Masya Allah, alhamdulillah, ya. Asik nih, pas hamil belajar ini, jadi bisa langsung segera ya menerapkan. Saya udah nggak hamil lagi Bu Aisyah, gampang Bu, hamil lagi, yang masih bisa. Apa yang dimakan, apa yang diminum oleh ibu masuk ke janin lewat namanya plasenta. Masih ingat pelajaran ini Bu? Tidak langsung ke mulut janin, tetapi ke tali pusarnya dan masuknya di puser makanan minuman ibu. Nah, sewaktu seorang ibu hamil, ada yang hamil hari ini? Ada? Masya Allah, alhamdulillah, ya. Asik nih, pas hamil belajar ini, jadi bisa langsung segera ya menerapkan. Saya udah nggak hamil lagi Bu Aisyah, gampang Bu, hamil lagi, yang masih bisa. Apa yang dimakan, apa yang diminum oleh ibu masuk ke janin lewat namanya plasenta. Masih ingat pelajaran ini Bu? Tidak langsung ke mulut janin, tetapi ke tali pusarnya dan masuknya di puser makanan minuman ibu. Ibu makan kacang hijau, akan masuk di pusernya janin sari kacang hijau. Ibu makan cireng, sari cireng dimasuk. Ya, ibu minum masuk di situ. Tapi bukan hanya itu. Ternyata apa yang dilihat ibu, apa yang didengar, apa yang diucapkan, apa yang dilakukan ibu terekam di otak janin. Usia 2 minggu otak itu sudah merekam. Ya. Makanya banyak sekali kejadian luar biasa dikala ibu hamil 9 sampai 10 bulan terekam di otak janin. Banyak nih. Kalau ibu ngomong sembarangan, lihat hal yang sembarangan, dengarkan hal yang sembarangan. Maka betul itu kata orang tua kita, kalau lagi hamil banyak pantangannya. Hati-hati ngomong. Ibunya putih, bapaknya putih, punten, tetangga sebelah hitam pekat. Ibu hamil ngomongin terus ya, hitam banget, hitam banget. Lahir anaknya hitam pekat Bu. Itu bisa begitu. Ya. Apakah itu kena tulah Bu Aisyah? Bukan kena tulah. Apa yang diomongin ibu jalan lewat sistem saraf, terekam di otak janin. Otak janin menginformasikan pigmen-pigmen kulit untuk menghitam. Jadi hitam. Makanya kalau ibu hamil hati-hati nonton. Cari tontonan yang ada tuntunan. Jangan ibu hamil nonton drama yang perselingkuhan terus. Maka yang terekam di otak janin, bapaknya seperti apa yang ditonton Bu. Itu bahaya. Saya mengurus anak-anak bermasalah. Ya tadi saya sedang ngobrol-ngobrol sama Pak Rahmat dari Basnas, istrinya beliau ya. Saya cerita sama beliau, anak bermasalah, ada kasus-kasus yang akar masalahnya waktu dalam rahim. Sudah sedih duluan, sudah takut duluan, sudah khawatir duluan. Ya. Salah satunya tadi terlalu banyak membaca berita serem, nonton hal-hal kesedihan, mendengarkan hal-hal kesedihan, mengucapkan. Ditambah lagi bisa jadi suaminya tidak peduli, marah-marah terus. Isinya bukan hanya sedih tuh, takut, khawatir. Termasuk juga beberapa kasus ibu hamil yang tinggal sama mertua.
Sementara mertuanya yang julid tadi. Ini hati-hati nih. Makanya harus ada tuh parenting menjadi mertua. Nah, itu. Ya, kenapa dia mengganggu juga? Bisa mengganggu kita. Mengganggu ibu yang hamil dan terekam di janin. Jadi amannya bagaimana Bu Aisyah? Kalau mau anak kita tidak sakit mental. Ya, sejak dalam rahim buat kita ibu ya dari keluarga Islam ini sebagai muslimah baca Quran. Karena apa yang diucapkan, dibaca, didengar pada saat lagi hamil terekam di otak janin. Bahkan bukan suara kita saja yang direkam di otak janin, suara bapaknya juga. Makanya sekarang ayah-ayah disuruh sering ngobrol kan sama ibu hamil supaya terekam suaranya. Walaupun nanti memang suara ayah yang tangkap ya telinga ibu, nanti lewat sistem saraf ibu terekam di otaknya janin. Itu kalau ayah yang 10 bulan selalu dampingi ibu hamil, dia memperkenal suaranya yang lembut, dia baik sama janin ini, terekam Bu. Makanya sering kejadian bayi lahir, sewaktu sudah jadi bayi nih, kalau lahir namanya bayi, kalau dalam rahim janin, nangis kencang, tapi kemudian ayahnya datang, dia berhenti nangis karena punya rekaman suara ayah. Yang cilaka pas ayahnya datang tambah nangis. Tetangganya datang dia diam. Berarti tetangganya ibu RT yang lebih sering nemenin ibu kerekam juga. Bahkan kalau ini bukan anak pertama, dia anak kedua ketiga, suara abang atau kakak-kakaknya tuh ya itu terekam juga. Sekarang ibu hamil kan pasti pegang gadget ya. Boleh nggak sih? Boleh aja, asal cari kontennya yang bermanfaat, informasinya harus yang bermanfaat, mengedukasi, karena juga terekam di otak anak. Ya, hati-hati ya. Terima kasih tadi adik ibu hamil bisa hadir. Coba ya, yang kemarin mungkin ngajinya cuma 1 hari 1 halaman, coba tambahin lagi. One day one juice. Di sini ada komunitas Odoch ya. Mana sahabat-sahabat Odoch, Masya Allah ya. Ibu tuh tapi tidak hamil kan ibu kan? Oh iya, tidak hamil pun kita harus juga ngaji. Apalagi sedang hamil, kenapa? Bermanfaat sekali untuk otak janin, Masya Allah. Masya Allah. Nah ternyata setelah lahir, otak bayi, sekarang ngomong bayi ya bukan janin. Ternyata 30% dari 100 miliar ada yang namanya neuron cermin, mirror neuron. Apa maksudnya Bu Aisyah? Sel otak yang melihat seseorang yang berterusan, maka dia akan berperangai seperti itu. Coba Bu, kebayang nggak? Ya, bayi lahir, memang sih sekarang era digital, tapi kalau setiap hari bapak ibunya dia lihat kayak gitu, kayak apa itu ngerekam neuron cerminnya? Maka kalau nanti anak ini susah diatur permainan gawainya atau pegang gadget. Jadi bagaimana Bu Aisyah kalau sama anak bayi? Penelitian mengatakan, katanya tolong. Dari 0 hari sampai 2 tahun, jauhkan dari gawai. 2 tahun aja. Bimbing otak anak-anak selama 2 tahun, dengan menstimulasi langsung, bicara langsung, kasih lihat wajah kita langsung. Kalau mau ngajarkan benda-benda langsung, botol disuruh pegang dari bayi. Kalau kita ngajarkannya lewat lewat gawai, ya, itu pas dia belai cuman 2 dimensi. Padahal botol ini kan 4 dimensi kan. Terus kalau ajarkan anak bayi, tolong bahasanya yang jelas, yang benar, bahasa dewasa saja. Adek mau makan, itu makan supaya tersambung. Walaupun nanti dia jawabnya mam gitu ya, karena lidahnya, giginya belum ada, lidahnya masih keluh, gusinya belum kuat. Jadi bilang mam, ya. Jadi makan, mam, makan, mam, gak apa-apa. Tapi di otak tersambung makan.
Hindari mengajarkan anak, dede momem, dede menum. Nanti yang kesambung di otaknya emam, enum, gitu. Jadi kasih landasan pertama itu bahasa yang benar. Ibu, ebu, ya. Jangan bilang ebu kan? Karena nanti tersambungnya bukan ibu tapi ebu. Ya, paham ya? Ini maksudnya mengapa harus benar-benar kita ajarkan anak-anak ini dengan benar kalimatnya agar tersambung di awal tuh yang betul. Sekarang, siapa punya anak laki-laki? Angkat tangan. Oh, Masya Allah. Siapa punya anak perempuan? Allah, banyak ya. Yang punya anak laki dan anak perempuan, mana lebih gampang bimbingnya? Hidup perempuan. Anak perempuan memang lebih mudah kita bimbing, karena ibu lebih mudah memahami anak perempuan karena otak mereka sama, mirip kalaupun nggak sama, mirip. Kenapa anak laki, Bu? Siapa yang punya tadi anak perempuan dan anak laki? Kenapa emang anak laki, Bu? Kenapa? Coba curhat apa coba? Kenapa? Hah? Loncat-loncatan, iya. Nggak bisa diam, nggak bisa duduk tenang, gitu, Bu. Main terus, nggak bisa diatur. Ya Allah, kesian banget anak laki. Ibu, kita tadi belajar otak kiri, otak kanan. Sekarang kita dalamkan lagi. Jadi otak kiri dan kanan ini ditemukan oleh dokter namanya Dr. Walcott Sperry. Ya, dia sampai tahun 80-an dikasih hadiah Nobel dunia. Dia meneliti tugas pokok dan fungsi otak kanan dan otak kiri. Dan ingat, otak ini ciptaan Allah. Ilmuwan tuh cuma neliti doang. Tapi gara-gara dia meneliti, kita umat manusia tahu, ya, maksud penciptaan otak kanan apa, otak kiri apa. Ini dia. Otak kiri, otak yang mengatur atau otak yang memproses bahasa, matematika atau hitungan, keteraturan, disiplin. Disiplin itu diproses di kiri, ya, itu. Apalagi analisa. Ibu-ibu kalau ngomong kok gini ya, kok gitu ya, kenapa begini ya, itu otak kirinya yang sedang bekerja. 5 kali 5 berapa, Bu? 5 kali 5 itu otak kiri yang lagi bekerja, ya. Otak kiri, otak syair. Kalau ada sebuah lagu, syairnya kiri, kanannya iramanya, ya. Kanan, otak warna-warni. Saya berdiri di sini, lihat kudung ibu-ibu warna-warni, itu yang memproses otak kanan saya. Otak kiri saya mengatakan itu kudung warna hijau, warnanya di kanan. Kanan juga memproses, ya, imajinasi, ide, hayalan. Pernah menghayal, Ibu? Ibu kalau lagi menghayal tuh otak kanan yang bekerja. Kalau nanti dihardik oleh suami, kenapa mama menghayal terus? Maaf ayah, sedang mengaktifkan otak kanan, gitu. Karena hayalan di kanan, ide di kanan, imajinasi di kanan, bermain di kanan, teknologi di kanan, irama di kanan, bergerak di kanan, keluar rumah di kanan, Ibu, ya. Dan kanan otak hikmah, hikmah tuh di kanan, ya. Nah sekarang apa yang membedakan, kan Bu Aisyah? Kan kita punya otak kiri dan kanan, iya. Kalau sudah dewasa, otak kiri kanan kita seimbang. Tapi waktu kecil, ya, anak laki-laki dan anak perempuan berbeda. Anak perempuan, iya, anak perempuan ya Bu, ingat tadi sambungan otak, ingat gambar itu? Dari lahir, perkembangan otak kiri kanannya seimbang. Makanya anak perempuan 0 sampai 5 tahun, karena kiri bahasa, kanan permainan, dia juga senang main, tapi juga sudah bisa ngomong, bahkan sudah mengerti warna-warni. Kiri juga bisa memadu-madankan.
Itu. Sampai besar anak perempuan ini Allah ciptakan otaknya seimbang, Bu, seimbang. Laki-laki bagaimana? Laki-laki ternyata takdirnya Allah ciptakan yang berkembang duluan otak kanan. Masih ingat otak kanan tadi apa? Bermain, imajinasi, menghayal, bergerak, ya kan? Ya, lari-lari, keluar rumah. Irama ini bisa dari mulut, bisa dari sumbernya benda yang disebut musik, itu kanan memang. Otak hikmah, itu laki-laki. Maka masih ingat gak siapa punya anak laki waktu kecil sama adik perempuannya waktu kecil? Adik perempuannya yang umur 3 tahun sudah bisa ngomong, bahkan sudah bisa cari baju padanan. Bunda, aku mau pakai baju pink aja, sebab kaos kaki aku pink. Itu anak perempuan. Anak laki, Bu, nggak peduli, mau atasnya pink, bawahnya hijau, kaos kakinya kuning, semakin berwarna semakin senang dia. Yang dia cari malah gambar pahlawan di kaosnya. Itu makanya karena anak laki otak kanan duluan, ibu ajak nonton Spider-Man, pulang jadi Spider-Man. Ibu ajak nonton Batman, pulang jadi Bat. Itu anak laki. Dan itu sudah sangat lazim, wajar. Maka malam ibu harusnya bersyukur, alhamdulillah ya Allah, anakku laki banget. Anak perempuan ibu suruh duduk manis, ibu ajarkan tulisan saja, dia udah ngerti, Bu. Karena otak kiri kanannya Anak laki, Bu, disuruh duduk manis, itu ada saya punya suara suka dipakai sama orang-orang di TikTok. Cuman 3 detik. Duduk manis, duduk manis, duduk manis. Ya diam. 1, 2, 3. Loncatlah. Itu anak laki. Dan anak laki ibu suruh baca dengan kasih tulisan saja atau ada gambar sedikit, tidak semahir anak perempuan. Maka kalau ibu memperkenalkan tulisan seumpamanya tulisan bola, BOLA bola, itu lebih baik beli bolanya. Baru tempel tulisan bola. Buat anak laki itu gampang ngertinya, Bu. Saya ingat dulu punya anak 4 laki-laki, semua di rumah saya tempel-tempel tuh. Kursi, meja. Bahkan supaya anak saya tahu tulisan ibu. Dan mereka semua panggil saya Ibu Isa. Ibu Isa, tulis Ibu Isa gede-gede pakai spidol, saya tempel di dada saya. Jalan dari dapur, ruang tamu, tuh anak main di ruang tamu ngeliatin, sehari udah hafal tuh tulisannya Ibu Isa. Itu cara laki-laki, apalagi yang masih 0 sampai 5 tahun, otak kanannya luar biasa. Jangan ibu stop juga, kalaupun dia lari-lari ingatkan saja ya, hati-hati ya nak larinya, jangan lari-lari, nggak boleh lari, duduk, duduk, duduk. Oh, kalau seperti itu gaya kita terhadap anak laki, dilarang gerak, dilarang main, ya, maka takutnya otak kanannya nggak berkembang. Yang cilaka, pada saatnya nanti dia mahasiswa, sering mogok belajar. Kalau anak laki-laki terlalu dipaksakan otak kiri saja, kanannya kita tidak kasih kesempatan, bosan dia, Bu. Karena kanan harus duluan, supaya di usia 18 tahun ke atas sampai dewasa udah nggak usah kanannya terlalu banyak berkembang, kirinya yang berkembang. Ibu, siapa punya anak laki-laki? Siapa yang ranking 1 waktu SD? Satu ya, anak laki. Tuh, siapa yang punya anak perempuan sering ranking 1 sampai 3? Banyak. Karena ranking 1 itu di sekolahan lebih sering adalah otak analisa, otak hitung-hitungan, otak bicara, otak teratur. Anak laki SD mana teratur, Bu? Telat melulu, ya kan? Karena dia otak kanan. Nyanyi juga kacau waktu TK. Perempuan otak kiri kanannya udah bagus, antara syair dan irama sama seimbang.
Anak laki karena kanannya duluan, iramanya sudah bagus, syair kacau. Perempuan nyanyi tik 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 bunyi hujan di atas genteng, bagus syair dan irama. Datang anak laki, coba Ahmad nyanyi ni nuni nunan ni nana neneng, iramanya bagus, syair kacau. Momo naneno tingo tangating mondam bem mata temu, itu anak laki. Terus gurunya karena nggak ngerti otak laki yang dimarahin anak laki. Bukan gitu Ahmad. Akhirnya nilai keseniannya jelek. Ibunya ambil raport, ya belum belajar tentang otak laki-laki. Tetangganya anaknya perempuan yang suka waktu ngasih lihat raport yang agak-agak bangga gitu. Anak aku. Ibu yang anaknya laki, udah C aja udah bagus bu. Siapa yang dimarahin biasanya? Anak laki. Atau bahkan anak laki waktu TK, temannya yang perempuan sudah mulai senang rapi. Anak laki ngapain? Lari-lari. Suatu ketika si Ahmad lari-lari sama Ali, nggak sengaja ya anak perempuan nih lagi gambar kena senggol, tercoret lah. Karena anak perempuan otak kiri, otak bicaranya sudah bagus. Apa yang dilakukan anak perempuan? Ngadu. Bu guru, Ahmad nyenggol aku. Ahmad yang nggak tahu apa-apa, yang tadi cuma emang lari sesuai otaknya, tiba-tiba diaduin. Marah nggak dia? Marah. Apa yang dilakukan Ahmad? Mukul. Anak perempuan ngadu lagi. Bu guru, aku dipukul. Datang gurunya yang belum belajar otak laki. Siapa yang dimarahin? Ahmad. Apa kata bu guru? Ahmad, kalau di kepolisian kamu kena 2 pasal. Pasal menyenggol dan pasal memukul. Tuh, udah dimarahin tuh. Datang ibunya dijemput, diaduin nggak? Aduh. Ibu punten ibu, Ahmad ini astagfirullahaladzim. Gurunya juga ngasih taunya lebay. Padahal dia nggak lihat prosesnya dan tidak mengerti proses otaknya. Makanya kasihan tuh anak laki bu. Makanya sering anak laki bermasalah karena kita tidak tahu otaknya. Ini yang saya sedang sosialisasikan melalui namanya neuroparenting, pola pengasuhan berdasarkan kerja otak. Supaya anak laki-laki berkembang dengan baik. Ya. Bukan tidak usah dikasih peraturan, dikasih peraturan. Tapi kalau dia loncat sana loncat sini, tolong dimaklumi juga, tolong difahami supaya ibu nggak usah ngegas. Paham sampai sini maksud saya bu? Iya. Kapan otak laki-laki seimbang? Di atas 18 tahun. Itulah makanya anak laki-laki di atas 18 tahun keren. Siapa yang punya anak laki TK dan SD? Coba angkat tangan. Sabar sampai dia mahasiswa. Kalau ibu mau lihat kerennya anak laki, ya keren anak laki ya Allah. Coba tanya suami ibu tuh, tanya tuh, ayah abi-abi waktu kecil suka mainnya, seneng banget dia cerita. Cuman memang belum gadget, masih main tadi tuh, gundu, kelereng, tapi tetap main kan? Ngerti bu? Perempuan waktu SD jago, ranking 1 bisa, ketua kelas bisa. SMP ketua OSIS bisa, SMA ketua OSIS, karena perempuan seimbang otaknya. Tapi pas mahasiswa, tampuk kepemimpinan di organisasi semua laki-laki. Ketua senat laki, ketua BEM laki, yang pimpin demo laki. Kita perempuan mahasiswa kembali fitrah, seksi konsumsi. Bendahara finance, ya, sekretaris. Kalaupun ketua 2 itu bagian finance. Ngerti ya bu? Maka yang punya anak masih TK, SD laki atau yang SMP sudah sabar. Lihat kerennya dia pada saat mahasiswa. Karena otaknya kiri dan kanannya sudah mulai seimbang. Bahkan otak laki-laki dewasa pun otak kanannya lebih dominan sedikit dibanding otak kirinya. Untuk apa?
Ini untuk persiapan laki-laki untuk bekerja, berkompetisi di luar rumah, menjemput nafkah. Perempuan Allah ciptakan otak kiri kanannya seimbang. Untuk apa? Sesungguhnya wallahu a'lam bishawab, hanya Allah yang tahu. Tapi hikmahnya oleh ilmu otak, karena perempuan dipersiapkan untuk jadi istri, untuk jadi ibu, dan untuk jadi mujahadah. Makanya harus seimbang dari kecil. Ya Bu? Nah ini yang maksud saya. Sehingga kita dari kecil tidak merusak mental anak-anak kita. Apalagi kalau membanding-bandingkan. Kakaknya laki, belum bisa baca karena memang otak baca kirinya belum berkembang. Adiknya yang beda 1 tahun perempuan udah lancar baca. Terus kita bilang, tuh lihat kayak adik kamu tuh, kamu sih main terus. Ibu kan kalau lagi senewen begitu ngomongnya ya, bingung dia, salah apa lagi aku. Makanya itu tadi, hampir yang kena bermasalah tuh laki-laki, karena kita menzolimi dia dari kecil.